Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel Noera TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan mau menjelaskan bagaimana sih caranya ketika kita punya radio yang produknya ubiquiti, baik LED beam, power beam, atau merek apapun yang sifatnya sektoral. Sebenarnya semuanya sama, IP-nya sama, IP default-nya sama, cara settingnya sama, dan tampilannya juga sama. Jadi pada saat kali ini, pas-pasan saya memiliki radio light beam ya. Jadi kita colokan di sini. Kalau sudah kita colokan, di sini ada logo seperti ini ya, warna kuning. Jadi kita langsung saja buka di Mozilla. Setelah itu, sebelum kita masuk di IP default, IP defaultnya adalah 192.168.1.20. Ini IP defaultnya. Kalau kita buka, otomatis masih seperti ini. Nah, ini karena tadi sudah, nah ini kita cek ya IP-nya berapa ya. Nah, ini sudah kita kasih IP. Harus ada IP-nya 1.50. Kalau 1.20 otomatis bentrok. Jadi tidak bisa, harus 1.4, 1.5 terserah. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah buat IP-nya, maka kita sudah bisa akses IP atau defaultnya juga UBNT gini ya. Selanjutnya kita login. Kita masuk yang pertama, biasanya saya masuk ke service. Kita kasih nama klien kita siapa. Kalau tetap juga tidak masalah, tapi contohnya kita kasih klien latihan 1 ya. Jadi kita kasih nama latihan 1. Pasti ketika kita change diminta password. Jadi tinggal diganti passwordnya UBNT, kasih yang sesuai biasanya berapa, lalu dikasih lagi. Kalau sudah change, sama, jangan langsung di apply supaya tidak selalu reset. Masuk ke services dikosongkan, tidak perlu diubah-ubah. Masuk ke advance ya. Ke advance, sesuaikan distance jarak pada ini klien ke pemancar atau ke akses pointnya. Kalau dari rumah pemancar ke rumah klien itu 2 kilo, maka kita isi 2 kilo. Ini estimasi aja nggak apa-apa, atau lebih itu juga nggak masalah. Ini auto, nanti otomatis kedetek. Kita bisa change. Setelah itu kita kasih networknya kita kasih router. Jadi kalau bridge, maka IP yang didapat oleh klien yang nanti diturunkan ke router kan, otomatis sama dengan IP yang ada di mikrotik utama kita. Jadi nanti kita pilih router kalau di sisi klien ya. Nanti dikasih simple aja, dikasih static. Baru di sini dikasih supaya kita bisa akses dari sana, dari mikrotik utama kita. Contohnya saja di sini 74.2 gitu ya. Akses pointnya ini di sisi klien titik 22. Kasih aja titik 21, mulai titik 2. Karena kalau titik 1 kan punyanya mikrotik, akses pointnya dimulai angka akses point pemancar di sana 1, 2, biasanya angka 2, 74.2 sampai 74.3 sampai 74.19 supaya akses pointnya berada di bawah. Lalu untuk sisi klien itu mulai angka 21 ke atas. Jadi 20 itu sampai ke bawah untuk pemancar. Ini di sisi klien mulai 21. Ini kita kasih contoh aja supaya kita tidak bingung. Jadi tidak sampai bentrok kita ngasih IP. Jadi 74 ya, IP gateway-nya 74.1 otomatis. Karena kalau nanti di sini juga bisa contohnya ngasih 10.1 juga bisa. Ini angka ini terserah pada saat membuat di IP mikrotik utama di server kita yang kita buat. Setelah itu biasanya IP-nya DNS-nya Google. Ini NAT-nya dicentang, kasih semua dicentang. Blok ini dijabut, ini kasih auto. Enable juga nggak masalah, kita kasih di sini enable. Jadi memberi akses atau memberi IP ke router kita. Nanti kalau di bawahnya nanti kan ada pemancar lagi. Jadi radio access point ini berada di tower atas. Maksudnya berada di tiang atas rumah klien untuk nembak yang ada di tower utama kita.
Jadi di sini kita kasih IP contohnya 1.2. Ini terserah, kasih 50 juga nggak apa-apa, tetap juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Ini contoh kasih 50 juga nggak masalah, jadi bebas. DNS nya sama 88, baru kita change. Ini kita cek lagi ya, IP networknya modenya router, disable networknya tidak perlu, non, simple, statiknya ini menyesuaikan yang ada di mikrotik kita, di mikrotik utama yang kita kasih akses di sini, supaya kita bisa bisa atur bandwidthnya, kecepatannya klien ini, IP ini tuh berapa, nanti kita settingnya di mikrotik utama kita, seperti itu ya. Sudah jelas, kita lanjut lagi, kita change, tidak perlu di apply, supaya tidak nanti aja kalau sudah terakhir kita apply. Bila kita wireless nanti posisi di sini itu kasih contohnya ya. Tetap station. Kalau access point untuk pemancar yang ada di tower utama, ini kita kasih station. Modenya jangan dipakai WDS transparent bridge model, tidak perlu. Kita di sini kan ada frekuensi listnya, tinggal dicentang. Kalau di sana pemancarnya adalah contohnya 5, kita kasih contoh ya pemancar yang sudah ada. Kita kasih contoh gini aja, kita list semuanya, kita ke list, kita change, kita kasih negara ini negara yang channelnya banyak, contohnya di Kanada lisensi nggak apa-apa, kita kasih. Biasanya pakai complaint test, ada cara untuk mengeluarkan complaint test, nanti saya buat tutorial selanjutnya, supaya di sini channelnya ketemu banyak. Tetapi kan di Indonesia ada peraturan terkait channel berapa yang digunakan di Indonesia. Tapi ini saya buat tutorial supaya banyak channel yang kita pilih ya. Jadi nanti pakai complaint test. Kalau ini kan nggak muncul, tapi ada caranya. Nanti komen kalau memang ingin tahu cara membuat complaint test ya, kan nggak ada complaint test. Kita pakai yang ini aja karena ada lisensi. Di sini ya kita otomatis harus accept. Kita di sini dicentang semua nggak masalah, nanti supaya kita tahu pemancar kita. Tapi saran saya kalau kita sudah tahu pemancarnya, mungkin di sini 5200 ya, contohnya kita pemancar kita 5200, kita oke. Sesuaikan, di sini ada channel, sesuaikan. Kalau di pemancar channelnya 30, kita wajib 30. Di sana channel 40, kita 20/40, kita harus juga sama ini channelnya. Jadi kita ini centang supaya dia keluar. Kita fitnya ini kalau ingin maksimal di 23 dBi. Ini untuk apa? Ini kekuatan apa? RxTX-nya yang kita bawa atau yang kita terima. Semakin tinggi semakin lebar. Jadi ibaratnya jalan itu semakin kita ambil ke sini semakin kecil pipa untuk arus air lah contohnya. Semakin besar bandwidth yang kita bawa juga semakin besar. Tapi nanti dipindah-pindah nggak masalah ini bandwidth. Semua bisa dipakai. Kita pakai yang nomor 7 nggak masalah. Signalnya juga bagus kan? Karena di paling tinggi. Sesuaikan aja kondisi di lapangan, nanti bisa diubah-ubah. Lah kalau sudah itu kita kan sudah semua ini sudah selesai. Nah kalau sudah semua ini kita tinggal cek lagi semua sudah beres, ini juga sudah beres, tinggal kita apply. Ini jadi posisi apply ini kita harus nunggu beberapa menit atau detik supaya apa? Supaya ini nge-save, sehingga nanti IP ini sudah tidak 1.20, sudah tidak IP default lagi karena sudah kita ubah. Ini pindah 74.21 sesuai network yang kita ubah tadi ya. Jadi di sini kan kita kasih IP nanti IP manual tadi di bagian sini. Kita harus, supaya kita bisa akses, kita harus kasih IP di sini karena nanti tadi di sini itu router, nanti akan dikasih IP otomatis. Ya, di sini dipakai obtain an IP address automatically ya. Jadi kita klik di sini, kita klik OK. Kita lihat nanti di sini udah tidak muter, karena kalau muter ini dia cari IP sebenarnya. Lah,
Kita klik di sini, kita cek lagi ya, sudah nemu IP atau belum. IP tadi kan 1.1, 1.2 sampai 1. Berapa tadi, banyak 1.50 IP router yang kita buat tadi. Nah, ini kan udah nggak ada. Kita tinggal cek di bagian properties, kita bagian sini aja, IP network. Ini kita klik detail 1.33 ya. Ini kan IP yang di menu tadi. IP yang ini dikasih siapa? Kita buka di sini. Sudah 21. Kita kasih, sudah kita bisa open karena IP ini tadi sudah IP yang ada di laptop kita sudah dikasih sama Lightbeam ini. Kita buka ya. Tadi sudah diubah password yang baru. Nah, dikasih ini network ini. Di bagian network tadi kan di bagian ini kalau bridge baru, kalau ini diganti bridge baru IP-nya itu kita harus buat static karena nggak dikasih IP di sini. Kalau bridge berarti IP ini nanti ngikut di mikrotik utama. Tapi ini sifatnya adalah router sebagai di sisi klien. Saya selalu menggunakan ini. Jadi di sini access point, atau maksud saya ini di sisi klien itu sebagai penerima sekaligus sebagai router yang nantinya akan diteruskan di pemancar yang ada di bawah. Ini posisi kan di atas. Nanti di posisi di atas di paling bawah kan ada adaptor. PoE naik ke atas. Jadi PoE itu naik ke atas. Nanti arahnya, jadi di sini contohnya. Nah, ini posisinya ya. Ini PoE ini naik ke atas, ke pemancar atas. LAN ini masuk ke router yang ini contohnya. Jadi masuk ke router yang ini di bagian WAN, sini. Jadi ini IP ini, router ini dikasih IP otomatis oleh si Lightbeam yang ada di atas. Makanya saya selalu menggunakan IP ini supaya enak lah, nggak bingung-bingung kita setting karena otomatis. Karena ini kita punya klien contohnya rumahan, mereka juga inginnya asal colok langsung masuk seperti itu. Kita cari mudah, dan ini insya Allah semua signalnya hasilnya sangat bagus asal di bagian sini signal strength-nya bagus. Kita contoh ya, kita kasih contoh di sini wireless. Ini kita cari, tadi kan ini pakai station, kita cari IP-nya. Kita cari IP. Sebentar, saya mau cek untuk IP-nya ya. Maksudnya channelnya ya. Saya mau cek channel yang ada di sini. Channel pemancar utama. Jadi channel pemancar kita kasih contoh di IP. Sebentar, biar ini yang keganggu. Kita kasih contoh IP-nya 200. Channelnya ini tadi masih benar, ini channelnya harusnya 30. Nah, ini contohnya ketika ini channelnya harus diubah karena pemancar saya menggunakan channel 30, maka ini juga harus di posisinya channel 20 di sisi klien ini. Jadi Lightbeam sebagai klien kita setting di mode station, dengan networknya kita pilih router seperti itu ya. Karena kita coba refresh lagi, mudah-mudahan sudah nge-refresh. Ini masih muter ini ya, bagian bawah ini masih muter, maka dia masih nge-refresh di pemancar, di Lightbeam-nya, di penerimanya. Kita refresh kembali, dia masih cari IP seperti ini, masih cari IP kan. Belum dapat lah, sudah dapat. Baru posisi seperti ini tinggal kita search. Ini contoh aja kan ya, ini contoh lah ini. Jadi ketika kita nama access point atau pemancar di tower kita sudah kasih nama MGS wireless selatan, ini contohnya Misbah, maka kita tinggal klik seperti ini, lookup,
log to AP. Lah di sini kasih password. Kasih password contohnya menyesuaikan yang ada di access point. Jadi kita change, lalu kita apply. Udah. Ini nanti akan dikasih sudah internet ini sudah nyambung. Jadi caranya sangat mudah dan simple. Kita tinggal jalan saja. Kita tinggal aktif saja. Jadi caranya mudah, simple, tinggal kita aktifkan saja. Kita cek ya, posisinya sudah nyambung atau belum. Karena kita kasih signal ini tidak mengarah pas ke pemancar, maka seperti ini. Coba kita cek lagi ya. Ini kita arahkan yang agak tepat, contohnya ini. Ini kita arahkan ke pemancar supaya signalnya bagus. Lah 87. Karena banyak halangan mungkin ya, karena ini kan pemancarnya agak jauh. Jadi kalau dekat dia ketemunya sangat bagus. Log to AP kita scan lagi contohnya. Kita ke ataskan lagi 88. Kita ke ataskan lagi 87. Kita ke ataskan lagi 88. Seperti ini. Nanti akan ketemu yang bagus, signal itu paling enggak 74 lah. Kalau 78 kuarternya naik ke 80 agak putus nyambung. Saya sarankan kalau point to point atau menerima signal itu signal di sini. Kalau saya sarankan ini di signal strength. Nanti saya buka ya, contohnya di sini aja. Saya konekkan di bagian sini. Oh ini nggak nyambung sini di bagian ini ya. Contohnya ini di signal strength. Saya kasih contoh melihat ketika nanti kan sudah di log AP tadi. Kita kasih contoh 74.21 ya. Jadi akses pointnya 74.21, kita buka. Kita buka ini ya, kasih UBNT. Kita buka. Lah di posisi ini, lah ini contohnya sudah connect kan. Dari signal strength-nya pastikan kalau saya standarnya 73 masih oke. Tapi kalau signal ini 78 saya kurang recommended, mending ditambah ketinggian di pemancar. Maksud saya di penerima atau di pemancar mungkin kurang tinggi. Dan CCK-nya kalau saran saya juga jangan di bawah 70. Kalau 78 masih oke lah. Tapi kalau 70 ke bawah 60, mending pakai strategi lain, ganti di bagian sini. Ganti di bagian channelnya bisa diubah, atau di bagian range-nya ini bisa diubah-ubah. Jadi channelnya mungkin kurang tepat, jadi diubah-ubahnya di situ. Jadi pastikan signal strength-nya ini bagus. 70 masih oke. Atau 65, jadi semakin kecil semakin bagus. CCK-nya juga semakin tinggi semakin bagus. Ini jalan kan. Nah ini trafficnya jalan, tapi tidak besar karena kemungkinan posisinya tidak terpakai seperti itu. Jadi ini sebagai contoh aja. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan nanti bisa membawa banyak usaha-usaha RT RW untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang masih blank spot di lokasi-lokasi kakak-kakak semua atau teman-teman semua yang belum tercover. Mari kita bantu untuk membuka usaha sebagai peluang juga, tapi tujuan utama adalah kita membantu tempat-tempat atau bahkan itu sekolah atau rumahan yang ingin membutuhkan akses internet seperti itu. Dan ini alat-alat yang kita bisa pakai, light beam. Nanti di sisi atasnya lagi kan ada router, mikrotik lagi kita pakai ISP Biznet dan lain-lain, IndiHome dan lain. Jadi semua ISP tidak masalah. ISP dari provider kita beli pulsa di Indosat atau apapun juga nggak masalah. ISP manapun kita kasih ke mikrotik nanti dikasih pemancar kita terima pakai ini. Ini nanti disepar pakai ini, paling ke bawah pakai ini. Tenda. Jadi banyak tutorial video yang saya buat di sebelumnya, nanti bisa sambil dipelajari. Seperti itu aja ya. Oke, terima kasih. Semudah-mudahan
channel ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol likes, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang atau tutorial yang saya buat. Dan juga jangan lupa komennya dan kasih saran atau entah pertanyaan apa sehingga nanti saya buat untuk membuat tutorial lagi. Oke, see you next time. Bye bye.